Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Imam Pablo Gina dengan NIM 211330332. Saya adalah sebagai moderator dan Dini Oktaviani dan Amelia Putri sebagai anggota kelompok kami. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Caroline sebagai dosen pengampu mata kuliah perpajakan 2. Di sini saya akan menjelaskan perpajakan 2 tentang pajak bumi dan bangunan Kota Bukit Tinggi yang disusun oleh Dini Oktaviani dengan NIM 211330018, Amelia Putri dengan NIM 211330005 dan Imam Pologena dengan NIM 211333032. Hmm. Dan selanjutnya materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Imam Blogena. Eh, di sini saya akan menjelaskan Peraturan Wali Kota Bukit Tinggi. Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2012 tentang tata cara pemberian pengurangan dan pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dan selanjutnya Peraturan Wali Kota tentang perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2012 tentang tata cara pemberian, pengurangan, dan pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dan selanjutnya pasal 1 yang beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor tahun 2012 tentang tata cara pemberian dan pengurangan pembebasan biaya perolehan hak atas tanah bangunan. Berita daerah Kota Bukit Tinggi tahun 2012 nomor 2 dibahas bagi berikut. Pasal 1 daerah adalah Kota Bukit Tinggi. Yang kedua dihapus. Yang ketiga ada pemerintah daerah adalah wali kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Dan keempat adalah wali kota Bukit Tinggi. Yang selanjutnya 5 badan keuangan adalah merupakan perangkat daerah yang membidangi perolehan pemungutan pajak daerah. Yang keenam adalah kepala badan keuangan yang selanjutnya disebut sebagai kepala badan adalah Kepala Badan Keuangan Kota Bukit Tinggi. Yang ketujuh adalah kantor pertanahan adalah kantor pertanahan Kota Bukit Tinggi. 8 pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberikan tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ke-9, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Yang ke-10, perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perubahan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Yang ke-11, hak atas tanah dan atau bangunan adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan beserta bangunan di atasnya sebagai yang dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan. Dan selanjutnya yang ke-12 tanah adalah adat tanah adat adalah tanah dalam adalah tanah dalam konsepsi adat Minangkabau, yaitu tanah yang dimiliki oleh kaum atau sebutan lainnya yang merupakan milik bersama anggota kaum atau sebutan lainnya dan diperoleh secara turun-menurun turun temurun yang pengawasannya berada di tangan mamak kepala waris. Yang ke-13 waris adalah waris adat Minangkabau, yaitu peralihan tanah milik bersama atau kolektif dengan berdasarkan garis keturunan ibu atau matriarkat. Maaf. 14 adalah nilai
Maaf kembali, tadi ada kesalahan. Yang kedua adalah materi ya, chat. Dan selanjutnya adalah nilai jual objek pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli. NJOP ditentukan oleh perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru dan NJOP pengganti. Dan selanjutnya badan adalah yang ke-15 adalah badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas. Dan selanjutnya ketentuan huruf A dan huruf B pasal 2 diubah sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut. Pasal 2 atas permohonan wajib pajak wali kota karena jabatannya dapat memberikan pengurangan BPHTB dari pajak yang terhutang. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Amelia Putri. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang slide-nya, Mas. A. Pengurangan BPHTB sebesar 25%. Untuk 1. Rumah sederhana atau RS, rumah susun sederhana, dan rumah sangat sederhana yang diperoleh langsung dari pengembang dan dibayar secara angsuran. Atau 2. Wajib pajak orang pribadi yang menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat ke atas atau 1 derajat ke bawah. B. Pengurangan BPHTB sebesar 50%. Untuk 1. Wajib pajak badan yang memperoleh hak baru selain hak pengelolaan dan telah menguasai tanah dan atau bangunan secara fisik lebih dari 20 tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan keterangan dari penjabat pemerintah setempat. 2. Wajib pajak orang pribadi yang menerima waris dari orang pribadi yang mempunyai hubungan sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat ke bawah. 3. Wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum. 4. Wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan oleh bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, kebakaran, dan huru-hara yang terjadi dalam jangka waktu 3 bulan sejak penandatanganan akta. 5. Wajib pajak badan dari perusahaan asuransi dan reasuransi yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan yang berasal dari perusahaan induknya selaku pemegang saham tunggal sebagai kelanjutan dari pelaksanaan keputusan Menteri Keuangan tentang kesehatan keuangan dari perusahaan asuransi dan reasuransi. 6. Tanah dan atau bangunan yang digunakan kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak mencari keuntungan antara lain panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah atau universitas dan sejenisnya, rumah sakit swasta milik institusi atau lembaga pelayanan sosial masyarakat. Atau 7. Tanah yang berada di kawasan lindung kota meliputi A. Kawasan lindung setempat, yakni kawasan Ngarasi Siano, atau B. RTH meliputi 1. RTH Taman Kota, 2. RTH fungsi tertentu, atau 3. RTH jalur hijau dan pejalan kaki.
Lanjut. C. Pengurangan BPHTB sebesar 75% untuk 1. Wajib pajak badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga wajib pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan atau utang usaha sesuai dengan kebijakan pemerintah. 2. Wajib pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan prona yang tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi. Atau 3. Wajib pajak orang pribadi seperti veteran, pegawai negeri sipil atau PNS, TNI atau Polri, pensiunan PNS, purnawirawan TNI atau Polri, atau janda atau dudanya yang memperoleh hak atas dana dan atau bangunan rumah dinas pemerintah. Lanjut. 4. Ketentuan pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 3. Wali kota karena jabatannya dapat memberikan pembebanan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar 100% kepada A. Wajib pajak Badan Korup Pegawai Republik Indonesia atau Korpri yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota Korpri atau PNS. Lanjut. Atau B. Wajib pajak orang pribadi atau mamak kepada waris suatu kaum yang memperoleh warisan tanah atau bangunan yang terdaftar secara hak adat melalui garis keturunan matrilineal. Tiga. Ketentuan pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 4. 1. Wali kota karena jabatannya mendelegasikan pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 kepada kepala badan. 2. Pengurangan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan kepala badan. Lanjut. Ketentuan pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 5. 1. Wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 kepada wali kota melalui kepala badan. 2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilajukan dengan perlengkapan sebagai berikut. A. Rumah sederhana, rumah susun sederhana, dan rumah sangat sederhana yang diperoleh langsung dari pengembang dan dibayar secara angsuran. 1. Bukti kepemilikan rumah susun. 2. Bukti pembayaran pajak penghasilan atau PPH. 3. Surat keterangan bebas piutang atau piutang PBB. Dan 4. Surat pernyataan perolehan rumah dari pengembang. B. Wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui hibah dari orang pribadi yang memiliki hubungan sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat ke atas atau 1 derajat ke bawah. 1. Surat keterangan hibah. 2. Identitas para pihak. 3. Kartu keluarga. Dan 4. Surat keterangan bebas piutang PBB. C. Wajib pajak badan yang memperoleh hak baru selain hak pengelolaan dan telah menguasai tanah dan atau bangunan secara fisik lebih dari 20 tahun. 1. Akta pendirian perusahaan dan perubahannya. 2. Surat pernyataan penguasaan secara fisik dan keterangan dari penjabat pemerintah setempat. 3. Keputusan kepala kantor pertanahan atau instansi terkait mengenai pemberian hak guna bangunan atau hak lainnya. 4. Bukti pembayaran pajak penghasilan atau PPH. Dan 5. Surat keterangan bebas hutang atau PBB. D. Wajib pajak orang pribadi yang menerima waris dari orang pribadi yang mempunyai hubungan sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat ke bawah. Lanjut. 1. Surat keterangan yang memuat nomor induk. 2. Kependudukan, nama wajib pajak, alamat wajib.
3. Pajak, alamat objek pajak, dan uraian permohonan. 4. Fotokopi KTP. 5. Surat pernyataan belum pernah memiliki tanah dan atau bangunan karena peristiwa waris yang dilegalisasi oleh lurah setempat. 6. Perhitungan BPHTB terutama yang terdapat pada 7. SSPD BPHTB. 8. Surat keterangan waris. Wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum. Sekianlah penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Amelia Putri. Selanjutnya akan dibaca oleh Dini Oktaviani. Kepada Dini dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Ami tadi. Yang pertama, surat keterangan penggantian atas tanah dari pemerintah. Yang kedua, surat kafling atas tanah atau surat sejenisnya. Yang ketiga, identitas diri. Dan yang terakhir, surat keterangan bebas piutang PBB. F. Wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula, disebabkan oleh bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, kebakaran, dan huru-hara yang terjadi dalam jangka waktu 3 bulan sejak penandatanganan akta. 1. Bencana alam yang dinyatakan oleh pemerintah secara resmi maupun berdasarkan keterangan atau informasi dari lembaga pemerintah atau media massa. 2. Bukti keadaan objek pajak terkena bencana alam. 3. Akta pendirian perusahaan dan perubahannya. 4. 5. Identitas dari pengurus. Identitas piutang PBB. G. Wajib pajak dari badan perusahaan asuransi dan reasuransi yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan yang berasal dari perusahaan induknya selaku pemegang saham tunggal sebagai kelanjutan dari pelaksanaan keputusan Menteri Keuangan tentang kesehatan keuangan dari perusahaan asuransi dan reasuransi. 1. Akta pendirian perusahaan. 2. Surat izin usaha dari instansi yang berwenang. 3. Identitas diri. Dan 4. Surat keterangan bebas piutang PBB. Lanjut, Mam. H. Tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan, antara lain panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah atau universitas, dan sejenisnya, rumah sakit swasta, milik institusi atau lembaga pelayanan sosial masyarakat. 1. Akta pendirian lembaga dan perubahannya. 2. Surat izin dari instansi yang berwenang. 3. Surat keterangan atas tanah dan atau bangunan yang digunakan bagi kepentingan sosial atau pendidikan dari pejabat setempat. 4. Identitas diri pimpinan lembaga. Dan 5. Surat keterangan bebas piutang PBB. Tanah yang berada di kawasan lindung kota. 1. Surat keterangan rencana kota. 2. Identitas diri. Dan 3. Surat keterangan bebas piutang PBB. J. Wajib pajak badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional, sehingga wajib pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan atau utang usaha sesuai dengan kebijakan pemerintah. 1. Keputusan pengadilan atas restrukturisasi usaha atau usaha yang dinyatakan pilot. 2. Dampak krisis ekonomi dan moneter sekurang-kurangnya dinyatakan oleh pemerintah, baik resmi maupun berdasarkan keterangan atau informasi dari lembaga pemerintah atau media massa. 3. Akta pendirian perusahaan dan perubahannya. 4.
surat izin usaha dari instansi yang berwenang. 5. Identitas diri dari pimpinan perusahaan. Dan 6. Surat keterangan bebas piutang PBB. Lanjut, Mam. K. Wajib pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan dan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi. 1. Keputusan pemerintah mengenai program pemerintah di bidang pertahanan. 2. Surat keterangan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomis yang diterbitkan lurah setempat. 3. Identitas diri. Dan 4. Keterangan bebas piutang PBB. L. Wajib pajak orang pribadi veteran, pegawai negeri sipil, TNI, Polri, pensiunan PNS, purnawirawan, TNI Polri, atau janda atau duda yang memper 1. Maaf, Din, yang jaringnya memperoleh hilang. hak atas tanah dan atau bangunan rumah dinas pemerintah. Lanjut, Mam. 1. Keputusan dari instansi pemerintah bersangkutan yang menetapkan sebagai penerima rumah dinas dari pemerintah. 2. Nomor induk pegawai atau NRP. 3. Surat keputusan pensiun atau purna tugas. 4. Identitas diri. 5. Kartu keluarga. Dan 6. Surat keterangan bebas piutang PBB. 5. Ketentuan ayat 1, ayat 2, ayat 4. 5. Ketentuan ayat 1, ayat 2, ayat 4, ayat 6, dan ayat 7 pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 8. 1. Wajib pajak mengajukan permohonan pembebasan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 secara tertulis kepada Kepala Badan. 2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut. A. Wajib pajak Badan Korps Pegawai Republik Indonesia atau KORPRI yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota tersebut. 1. Surat keputusan dari Kementerian Perumahan yang menetapkan KORPRI atau PNS memperoleh hak atas tanah dan bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota KORPRI atau PNS. 2. Akta pendirian dan perubahannya. 3. Identitas diri. 4. Surat keterangan bebas piutang PBB. B. Wajib pajak orang pribadi atau mamak kepala waris suatu kaum yang memperoleh warisan tanah atau bangunan yang terdaftar secara hak adat melalui garis keturunan matrilineal. 1. Surat keterangan waris. 2. Identitas para pihak. 3. Kartu keluarga. 4. Perhitungan BPHTB terutang yang terdapat pada SSPD, BPHTB, dan surat keterangan bebas piutang PBB. 3. Berdasarkan permohonan pembebasan BPHTB dari wajib pajak sebagaimana dimaksud ayat 1, Kepala Badan melakukan penelitian administrasi dengan ketentuan sebagai berikut. A. Menolak permohonan apabila persyaratannya tidak lengkap. B. Menerima permohonan apabila persyaratannya telah lengkap. 3. Terhadap pemohon yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf A. Kepala Badan menerbitkan surat penolakan yang disertai dengan alasan penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja sejak diterimanya permohonan.
5. Penyampaian surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat 4. Disampaikan paling lama 7 hari kerja sejak ditandatangani surat penolakan. 6. Dalam hal permohonan pembebasan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf B. Kepala badan dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja menerbitkan keputusan pembebasan yang ditandatangani oleh kepala badan. 7. Dalam hal pemberian keputusan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat 6. Sebelumnya, dapat dilakukan pembebasan oleh tim pembahas yang dibentuk oleh kepala badan. 8. Keputusan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 disampaikan kepada wajib pajak paling lama dalam jangka waktu 7 hari kerja setelah ditandatangani surat keputusan. Pasal 2. Peraturan wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya. Memerintahkan pengundangan pengaturan wali kota ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kota Bukit Tinggi. Sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Dini Oktaviani. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.